Nara tak ada hentinya melirik jam tangan yang melingkari pergelangan tangannya. 5 menit lagi, maka ia akan segera terbebas dari kelas terakhirnya ini. Tepat pukul 11.30, dosen yang sedari tadi menerangkan materi di depan pamit undur diri. Kelas dibubarkan, dan Nara dengan buru-buru keluar dari kelasnya. Pagi tadi, saat ia terbangun dari tidurnya, ia tak mendapati Bara di mana-mana. Saat bertanya pada satpam rumahnya, Nara dibuat heran kenapa Bara harus ke kantor larut malam. Awalnya Nara ingin menelpon, tapi ia lebih dulu ditelepon oleh ibu mertuanya. Dan disitulah Nara dibuat cemas tak karuan. Perusahaan Bara sedang mengalami masalah, dan suaminya itu belum pulang atau bahkan menghubunginya. Kembali ke masa sekarang, Nara dengan buru-buru masuk ke dalam mobil jemputannya. "Ke kantor Kabara ya, Pak," ucap Nara setelah mendudukkan diri di kursi belakang. "Baik, Non." Mobil mulai melaju menuju kantor Bara, dan Nara tak henti-hentinya cemas sedari tadi. Setibanya di sana, Nara bisa melihat para karyawan yang tengah sibuk-sibuknya. Beberapa yang melihatnya menyapanya, dan Nara hanya membalas dengan senyum kecilnya. Langkah cepatnya membawanya lekas ke ruangan Bara. Di depan pintu yang kokoh itu, Nara menarik nafas dalam. Diketuknya 3 kali barulah ia masuk. "Nara," heran Bara melihat keberadaan istrinya di kantornya. Tak hanya Bara yang memandang heran, tapi juga Biru, Langit, ayah Biru, dan juga ayahnya Bara. "Kamu kok di sini? Kuliahnya udah selesai?" tanya Bara sambil berjalan menghampiri Nara. Melihat Bara yang berada di hadapannya dengan tampilan yang tidak rapi, serta kantung mata yang bersarang di bawah matanya, langsung saja Nara menubruk tubuh atletis Bara. "Aku khawatir sama kakak," bisik Nara di samping telinga Bara. Posisi kakinya yang berjinjit membuat kepalanya bisa mencapai bahu Bara. Bara tersenyum kecil. Tangannya melingkupi pinggang Nara dan memeluknya erat. Ini yang dia butuhkan sedari tadi. Kehangatan dan rasa nyaman Nara yang ia inginkan sejak tadi. "It's okay, saya baik-baik saja," bisik Bara dengan rasa hangat yang melingkupi hatinya. Rasa lelah dan cemas yang sedari tadi menggelayutinya perlahan sirna. Hanya dengan kehadiran Nara dan pelukan hangatnya. Rasanya dunia Bara mulai baik-baik saja sekarang. "Bar, kita lanjutin nanti aja. Lo pasti butuh istirahat," ucap Biru berdiri sambil membawa laptopnya. "Biru benar, kamu butuh istirahat," Langit membenarkan. Ia juga sudah cukup risih melihat penampilan Bara yang selalu rapi jadi begini. Bara melepaskan pelukannya dari Nara. Ia menoleh kepada kedua anak dan ayah yang sama tingginya itu. Bara mengangguk. Langsung saja keduanya melenggang pergi meninggalkan Bara dan Nara beserta ayah Bara. Ayah Bara berjalan menghampiri sepasang suami istri tersebut. Ditepuknya bahu anaknya 2 kali. "Sekarang kamu istirahat. Langkah yang kamu dan Biru ambil sudah cukup memberi kita titik terang. Sisanya biar papa yang urus," ucap Abror. "Nara, papa titip si keras kepala ini ya. Dari tadi dibilangin suruh istirahat dan makan malah tetap kerja. Kalau dia masih tetap kerja bis ini, kamu jawar aja kupingnya. Kalau perlu nanti malam jangan bolehin dia tidur di kamar," ucap Abror kepada Nara. Nara mengangguk sambil terkekeh, sedangkan Bara mendengus. "Siapa?" ucap Nara sambil memberikan hormat. Sudah sangat terbiasa dengan kedua orang tua Bara, membuatnya tak sungkan bersikap biasa. "Istirahat, papa keluar dulu," pesan Abror kepada anak bungsunya tersebut. Bara mengangguk. "Iya, kalau ada apa-apa langsung kabarin Bara," ucap laki-laki tersebut sambil membukakan pintu untuk papanya. Setelah Abror pergi dan hanya menyisakan keduanya, Bara mulai kembali menaruh kepalanya di bahu Nara. Ia sangat lelah hari ini, dan Nara adalah obatnya. Nara menggiring Bara menuju sofa. Sedikit kesusahan karena suaminya itu tak mau lepas darinya. "Kita makan dulu ya, habis itu baru kakak istirahat," ucap Nara sambil mendudukkan Bara di sofa panjang. Bara hanya bisa mengangguk, kembali menarik pinggang Nara hingga membuatnya terjatuh di pangkuannya. "Capek," keluh Bara dengan suara teredam. Nara mengelus rambut Bara yang menyembul di balik lehernya. "Iya,
Nanti tidur, tapi makan dulu, ucap Nara sambil mencoba bangkit dari pangkuan Bara. Nara sadar ia berat, dan Bara sekarang sedang capek-capeknya. Gini aja, suara Bara terdengar seperti rengekan, membuat Nara jadi gemas sendiri. Aku berat, kakak kan lagi capek, ucap Nara sambil kembali mengelus rambut Bara. Gak apa-apa, kali ini Bara mendusel di dadanya, membuat Nara hanya bisa menghela nafas. Tok tok tok. Masuk, ucap Nara mencoba menebalkan muka pada siapa saja yang kini ia suruh masuk. Ini pesanannya, Nyonya, ucap salah satu karyawan perempuan yang tentu Nara tak tahu namanya. Nara tersenyum. Terima kasih, ucapnya tulus. Perempuan tadi permisi keluar dengan kepala tertunduk, dan bibir yang ditahan agar tidak tersenyum. Lucu saja melihat bos kakunya bisa semanja itu kepada istrinya. Kak, jangan tidur, makan dulu, ucap Nara sambil mencoba menjauhkan kepala Bara dari dadanya. Mata sayu Bara dan muka ngantuknya membuat Nara terkekeh. Nara mengusap pipi Bara dan mengecup bibir suaminya itu singkat. Mendapati kecupan dari istrinya membuat mata Bara langsung melotot. Ia memandang Nara terkejut. Setelah sekian lama pernikahan, baru kali ini Bara mendapati Nara duluan menciumnya. Makan dulu, ucap Nara sambil turun dari pangkuan Bara. Tangannya dengan cekatan menyiapkan semua makanan yang tadi ia pesan untuknya dan untuk suaminya. Nara membawa sesendok nasi beserta lauknya ke hadapan bibir Bara. Bara tersenyum tipis. Ia membuka mulutnya dan menerima suapan dari Nara. Hatinya menghangat. Tanpa perlu diberitahu atau dijelaskan apapun, Nara tahu apa yang ia mau. Nara tahu apa yang ia butuhkan. Nara tak henti-hentinya mengelus rambut Bara yang kini kepalanya bersandar di dadanya. Usai makan siang tadi, Nara langsung saja membawa Bara menuju kamar pribadi yang terletak di ruangan Bara. Cowok itu memeluknya erat. Nara dia jadikan seperti guling. Tadi ada cowok yang ganggu kamu? Tanya Bara dengan mata setengah huat. Gak ada, jawab Nara sambil tangannya tanpa henti mengelus rambut Bara. Ada ngobrol sama cowok? Tanya Bara lagi dengan suara yang amat lirih. Nara menghela nafasnya. Tidak bisakah Bara mempending terlebih dahulu pertanyaannya? Nara bahkan bosan setiap hari selalu ditanya hal serupa. Gak ada, Kak. Sekarang tidur. Perintah Nara yang tak mau dibantah. Bara mengangguk kecil. Matanya pun sudah terasa begitu berat untuk dibuka. Setelah hening beberapa saat, akhirnya hanya terdengar suara dengkuran halus dari Bara. Nara tersenyum kecil, mengecup pelan puncak kepala Bara. Baranya ini pasti sangat kelelahan. Terbukti dari tidurnya yang mendengkur. Hampir 7 bulan hidup bersama Bara membuat Nara paham banyak hal tentangnya. Bara bukan termasuk golongan orang yang suka mendengkur saat tidur. Cowok itu hanya akan mendengkur jika sudah sangat kelelahan. Nara butuh 15 menit untuk beranjak dari pelukan erat Bara. Itu pun ia lakukan dengan sangat hati-hati. Nara merapikan selimut untuk menutupi tubuh tegap suaminya. Didaratkannya satu kecupan penuh sayang di dahi Bara. Aku sayang kakak, bisik Nara pelan. Lalu setelahnya ia keluar dari kamar tersebut. Melihat meja kerja Bara, Nara menghela nafasnya. Pasti Kak Bara capek banget. Monolognya begitu melihat tumpukan kertas berserakan di atas meja Bara. Dengan inisiatifnya, Nara membereskan, menyusun berkas tersebut agar kembali rapi. Butuh waktu hampir 30 menit Nara membereskan segala kekacauan di ruangan Bara. Dan ternyata, itu cukup membuatnya lelah, hingga berakhir mendudukkan diri di kursi kebesaran Bara. Tok tok tok. Masuk. Biru memasuki ruangan Bara sambil menenteng sekantong pizza dan juga ais boba. Nara tersenyum lebar melihatnya. Bang Biru? Sambut Nara ceria. Biru cepat-cepat meletakkan bawaannya ke meja tempat Bara menerima tamu. Adik cantik abang. Tangannya merentang bersiap menerima pelukan dari Nara. Nara langsung saja menubruk tubuh tinggi itu dan memeluknya erat. Biru menggoyangkan pelukan mereka ke kanan dan ke kiri, meluapkan rasa gemasnya pada adik kecilnya tersebut.
Akhirnya bisa pelukan lagi, ucap Biru sambil menaruh dagunya ke kepala Nara. Nara melepaskan pelukan mereka. Hehe, kemarin gak sempet, padahal aku kangen banget sama abang, ucap Nara dengan cengirannya. Biru membawa Nara duduk di sofa. Gimana mau sempet, kalau suami kamu aja gak biarin sedikit pun abang deket-deket kamu, gerutu Biru yang disambut kekehan oleh Nara. Kabarnya emang gitu. Posesifnya overdosis. Aku nyapa tetangga aja diambekin sampai seharian. Cerita Nara yang membuat Biru geleng kepala. Nara masih ingat hari itu. Hari di mana Bara mendiamkannya seharian full, hanya karena dirinya bertegur sapa dengan Leo. Suaminya itu memang sangat-sangat tidak bisa dijelaskan lagi kelakuannya. Emang gak ketulungan tuh bocah? Sekalinya dapat kamu emang gak dibiarin sama sekali lepas dari kandang, ucap Biru sambil membuka kotak pizza yang dibawanya. Emang aku hewan pakai segala di kandang, gerutu Nara dengan tangan yang sudah berisi sepotong pizza. Bukan hewan, tapi istri kesayangan, koreksi Biru dengan mulut mengunyah. Ingat banget abang dulu, dia suka banget nindas cowok-cowok yang deketin kamu, ucap Biru sambil mengunyah. Hah? Gimana? Tanya Nara dengan kerutan di dahinya. Biru mendekatkan dirinya pada Nara, menoleh kanan kiri depan belakang, lalu berbisik pada Nara. Kamu diem aja, abang mau buka rahasia Bara, ucapnya dengan jari telunjuk tertempel di bibir bersausnya. Nara mengangguk antusias. Apa? Tanya Nara ikut berbisik. Bara itu penguntit. Dulu sebelum kamu jadi istrinya, kerjanya dia yang ngikutin kamu. Biru memulai ceritanya. Cowok itu bahkan lupa pernah bilang bahwa ia tak akan buka mulut kepada Nara. Masa sih? Tanya Nara tak yakin. Sekurang kerjaan apa Bara sampai harus membuntutinya? Iya, abang lo saksinya. Alasan kamu dulu gak ada cowok yang deketin juga dia. Kok gitu? Tanya Nara tak habis pikir. Gimana enggak? Orang baru mau deketin kamu. Tuh cowok udah diseret duluan sama bodyguardnya Bara, ucap Biru menggebu-gebu. Nara diam sebentar. Ia masih agak loading dengan semua cerita Biru. Untuk apa Bara melakukan semua itu? Apa alasannya? Nara dilanda kebingungan. Dan saat ia akan bertanya kembali pada Biru, suara serak Bara yang berteriak memanggilnya membuat Nara urung. Kak, aku lihat Bara dulu, ucap Nara buru-buru. Ia sempatkan menyeruput es terlebih dahulu karena tenggorokannya seret. Nara membuka pintu dan segera menghampiri Bara yang terus menggumamkan namanya. Kak Bara, panggilnya lembut disertai usapan di kepalanya. Sayang, ngantuk, ucap Bara setengah sadar. Tangannya sibuk mencari Nara dengan mata tertutup. Nara mengulum senyum. Pipinya terasa memanas ketika Bara memanggilnya sayang. Sebenarnya bukan untuk yang pertama kali saja. Setiap hari pun Nara selalu mendapat panggilan sayang ketika membangunkan Bara. Dan kalimatnya persis sama seperti barusan. Jika biasanya Nara akan memaksa Bara bangun atau meninggalkannya, maka kali ini Nara memilih menaiki kasur, baru membaringkan diri. Serbuan berupa pelukan yang erat sudah ia dapati dari Bara. Baru membaringkan diri, serbuan berupa pelukan yang erat sudah ia dapati dari Bara. Nara tersenyum kecil, mencium puncak kepala Bara dan mengelusnya. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan pada Bara setelah semuanya membaik. Baik itu tentang perusahaan, atau tentang yang Biru bicarakan tadi.